sudut dua vektor. Saya mulai dengan perkalian skalar dua vektor. Jadi misalkan ada vektor di dimensi 2, yaitu vektor U dan V, maka hasil kali skalar U dan V, atau kalau ini dibaca U dot V. Jadi perkalian skalar itu bisa dibilang juga hasil kali dot. Nah, dot produk. Titik itu dibaca dot ya. Jadi saya ulangi, U dot V ya, itu sama dengan AB dot CD. Bagaimana cara mengalikan dua vektor ini? Jadi kalikan yang letaknya sama, A kali C, B kali D, kemudian hasilnya dijumlahkan. Jadi AC ditambah BD. Bagaimana dengan yang di dimensi 3, di R3? Sama saja, karena dia terdiri dari 3 elemen. Jadi ada 3 penjumlahannya itu. Hasil dari U dot V yaitu ABC kali DEF. Jadi U dot V sama dengan A kali D tambah B kali E tambah C kali F ya. Jadi hasil perkalian dua vektor tuh bukan menghasilkan suatu vektor, malahan menghasilkan suatu skalar atau nilai tertentu ya. Coba diketahui vektor A 3 min 2 1, B 2 1 min 2, tentukan nilai dari A dot B. Oke, langsung saja ya. Jadi 3 kali 2 min 2 kali 1, 1 kali min 2, jadi 6 min 2 min 2, hasilnya 2 ya. Sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, A dot B sama dengan B dot A. Jadi berlaku sifat komutatif. Kalau dibalik artinya B nya duluan, boleh, sama saja. Yang kedua, A dot B plus C itu sama dengan A dot B ditambah A dot C. Ini sifat distributif. Jadi A nya kalikan ke dalam. Sifat ketiga, M kali A dot B sama dengan MA dot B atau A dot MB. Ini sifat asosiatif pengelompokan. Yang keempat, A dot A sama dengan panjang A kuadrat. Jadi ketika suatu vektor dikalikan dengan dirinya sendiri, itu akan sama dengan mencari panjang vektor itu hanya saja dikuadratkan. Ya, seperti itu. Oke, kita coba. Ini kita vektor A, ini dalam bentuk vektor satuan IJK. I plus 2, vektor A-nya I plus 2J plus 3K, B-nya 2I min 4J min 3K, C-nya min I plus J min K. Tentukan hasil B dot A plus C. Kalau soalnya seperti ini, saya biasanya membuat vektor itu secara menurun ya, supaya lebih mudah. Jadi B dot A plus C itu akan sama dengan ya, vektor B nya 2 min 4 min 3, A nya 1 2 3 plus C min 1 1 min 1. Jadi boleh pakai sifat distributif, artinya B dot A ditambah B dot C boleh. Tapi dalam hal ini saya jumlahkan dulu A dot C nya, baru saya kalikan dengan B. Hasilnya akan sama. Saya jumlahkan A dan C terlebih dahulu. 1 tambah min 1 0, 2 tambah 1 3, 3 tambah min 1 2. Sehingga 2 min 4 min 3 kali 0 3 2. Nah, tinggal kalikan saja nih. 2 kali 0 0, min 4 kali 3 min 12, min 3 kali 2 min 6. Jadi 0 min 12 min 6 min 18. Jadi B dot A plus C sama dengan min 18. Nanti kalian boleh coba B dot A ditambah B dot C dengan sifat distributifnya, pasti akan sama. Oke, sekarang kita bahas sudut dua vektor. Misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B yang bertemu di pangkal, di masing-masing pangkalnya itu sering bertemu sehingga membentuk sudut theta ya. Maka
A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Seperti itu. Jadi kita bisa menentukan berapa sih besar sudut dua vektor itu bisa. Sekali lagi, A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Ya, sebelum lanjut, yang perlu saya tekankan bahwa kalian harus pahami atau mengingat kembali trigonometri pada sudut istimewa, karena ini akan berkaitan dengan cos. Dari rumusnya saja sudah ketahuan, A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Jadi kita perlu kuasai lagi cos sudut-sudut istimewa. Ya. Oke, kita coba soalnya. Jika panjang A5, panjang B2, serta sudut antara vektor A dan B adalah 30 derajat, tentukan A dot B. Langsung gunakan rumusnya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Jadi panjang A-nya 5 kali 2 kali cos 30. Cos 30, perhatikan tabelnya, setengah akar 3. 5 kali 2 kali setengah akar 3. 2-nya boleh disederhanakan, jadi 5 akar 3, selesai. Gimana, mudah bukan? Jika panjang vektor A sama dengan akar 10 dan panjang vektor B sama dengan 4, serta sudut antara vektor A dan B adalah alfa dengan tan alfa sepertiga, tentukan A dot B. Jadi kita tidak diberikan sudut antara A dan B berapa derajat, hanya tannya saja. Jadi kita tidak bisa mengetahui cos alfa dengan bantuan tabel trigonometri. Tapi kita bisa menggunakan segitiga bantu ya. Bisa direview kembali pada video perbandingan trigonometri. Oke, kita mulai dengan tan alfa yang diketahui di soal adalah sepertiga, di mana tan alfa atau tan itu adalah perbandingan desa, depan per samping. Jadi sepertiga itu kan depan per samping, artinya depannya 1, sampingnya 3. Kita buat segitiga siku-siku, sebut saja segitiga ABC dengan sudut alfa, maka depannya 1, sampingnya 3. Jadi kita cari sisi miring pakai apa? Pitagoras. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 1 tambah 9 sama dengan 10. Jadi AC sama dengan akar 10. Oke. Sekarang kita bisa mencari cos alfa ya, samping per miring. Jadi cos alfa yaitu sampingnya 3, miringnya akar 10, jadi 3 per akar 10. Oke, cosnya sudah kita dapatkan, sehingga bisa kita tentukan A dot B-nya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa. Panjang A akar 10, panjang B nya 4, cos alfa tadi 3 per akar 10. Akar 10 bisa disederhanakan, tinggal apa? 4 kali 3. Jadi A dot B sama dengan 12. Ya, bagaimana, mudah bukan? Ya, diketahui vektor A min 1, 4, 2, vektor B 2x5. Tentukan nilai X jika vektor A dan B saling tegak lurus. Oke, jika dua vektor saling tegak lurus, maka dia akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi kita langsung masuk rumusnya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos 90, di mana cos 90 adalah 0. Jadi A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali 0. Jadi A dot B sama dengan 0. Jadi ketika ada soal tentang dua vektor yang saling tegak lurus, maka A dot B-nya adalah 0. Oke, nah ini diingat. Oke, kita cari A dot B-nya, yaitu min 1, 4, 2 kali 2x5. Kalikan biasa, min 1 kali 2 min 2, 4 kali x 4x, 2 kali 5 10. Ini A dot B-nya adalah 0. 0 sama dengan min 2 plus 4x plus 10. Min 2 tambah 10, 8. 8 plus 4x, ya, 0 sama dengan 8 plus 4x. Min 8 sama dengan 4x, x sama dengan
min 8/4, itu min 2. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini latihan soal bisa kalian coba. Ini mencari A dot B. Panjang AB sudah diketahui, sudutnya 45. Kemudian ini mencari variabel X-nya dengan keterangan bahwa A dan B tegak lurus. Ya, gunakan cara yang tadi. Ya, kita coba soal yang lain. P 435, Q min 235, dan R 43 min 1. Tentukan besar sudut antara vektor QP dan vektor QR. Kita cari terlebih dahulu vektor QP. Ya, yaitu P kurangi Q. Ujung kurang pangkal, ya. Jadi 435 dikurangi Q min 235, 4 kurang min 2 yaitu 6, 3 kurang 3 0, 5 kurang 5 0. Ya. Panjang QP akar 6 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat, akar 36, 6. Sekarang kita cari vektor QR. Jadi R kurang Q, ya. R-nya terlebih dahulu 43 min 1 kurangi min 2 35. 4 kurang min 2 6, 3 kurang 3 0, min 1 kurang 5 min 6. Panjang QR 6 kuadrat plus 0 kuadrat plus min 6 kuadrat. 36 plus 36 akar 72, yaitu 6 akar 2, ya, bisa sederhanakan. Jadi kita punya vektor QP, panjang QP, vektor QR dan panjang QR. Ya, jadi QP.QR 600 kali 6 0 min 6. Ini 6 kali 6 36, 0 kali 0 0, 0 kali min 6 0. Jadi 36 tambah 0 tambah 0 36. Maka rumusnya QP.QR sama dengan panjang QP kali panjang QR cos alpha. Ini 36, QP panjangnya 6, QR panjangnya 6 akar 2, cos alpha. Ini yang akan kita cari. 6 kali 6 36, bisa disederhanakan dengan 36, hasilnya 1. Jadi cos alpha 1 per akar 2, rasionalkan kali sekawan, akar 2 per akar 2, 1 per 2 akar 2. Jadi pertanyaannya adalah cos berapa yang setengah akar 2? Ya, ini sudut istimewa ya, 45 derajat atau dalam radian pi per 4. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah latihan soal, bisa kalian coba mencari besar sudutnya ya.